Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para orang tua, para jamaah, wabil khusus jamaah Majlis Zikir Hisab dari Kota Depok, Jawa Barat, hadirin wal hadirat yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh di Masjid Agung Kota Demak. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pengurus Takmir Masjid Agung Demak, yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Musyafa, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Ma'mur Murad, seluruh jamaah Majlis Zikir Hisab yang telah membersamai kita sejak kemarin pagi sampai nanti di Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan para jamaah yang telah mendaftarkan dirinya, yang telah berpartisipasi untuk kegiatan tahunan Majlis Zikir Hisab ini. Selama kita melaksanakan kegiatan ziarah aulia di tahun 2023 inilah, antusias jamaah yang begitu banyak, sampai 672 jamaah sama supir maksudnya, ya lumayan. Begitu semangatnya jamaah sampai rencana kegiatan kita yang tadinya awalnya kita setelah dari Kalijaga baru ke Demak, tapi kita mau mempersilahkan jamaah untuk istirahatnya lebih leluasa, lebih lama jam istirahatnya, sehingga kita ke Demak dulu baru Kalijaga. Rupanya magnet Kalijaga begitu kuat sampai ada 2 bis yang nyampe ke Solo duluan. Bis 4 ya? 6 sama 11. Yang kesana duluan pahalanya makin banyak. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada Takmir Masjid Agung Demak ini yang telah memfasilitasi kami sejak kami datang pukul 12, pukul 00.00 yang jemput sudah ada di area parkir kan, sudah disiapkan penjemputannya. Yang kedua, selama Hisab berdiri belum pernah ada lekar yang sepanjang ini kan. Ini lekarnya begitu panjang. Jadi begitu takzimnya, begitu hormatnya pengurus Masjid Agung Demak untuk menyambut kedatangan kita. Bahkan setelah ini kita akan minta pengurus perwakilan dari Takmir Masjid Agung untuk menyampaikan sepatah dua patah yang akan kita dengar, dan mudah-mudahan kita bisa bawa sebagai oleh-oleh. Apa yang dikasih kira-kira? Kita dengarkan, kita mohonkan kepada beliau untuk menyampaikan kata sambutan atas nama pengurus Masjid Agung Demak kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Musyafa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim ulama. Kalau biasa saya berdiri di sini setelah mengatakan hadratal muhtaramin, ngersanipun para alim, para kiai, pakai bahasa lokal sekali. Ini saya harus menyesuaikan seperti orang Depok itu seperti apa. Tadi saya sudah mulai pertama di situ, ternyata adem, ya, enak sekali di sini, masya Allah. Para alim ulama, semua yang hadir, yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, terlebih panjenenganipun Romo Kiai Haji Makmur Murad, terlebih pada yang mulia guru kita semua, Bapak Kiai Haji Makmur Murad. Dan tentu saja saya tidak bisa menyebutkan secara lengkap siapa saja yang rawuh, para habaib, masya Allah, para ketua, para bapak dan ibu semua yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini Masjid Agung Demak ketamunan atau ditamui, dirawui oleh tamu-tamu Allah yang masya Allah, yang sangat menyejukkan hati. Masjid ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi saya rasakan beberapa menit, beberapa jam di sini lain rasanya. Berada di sekeliling Bapak dan Ibu sekalian. Ya mungkin banyak hal. Salah satu di antaranya karena panjenengan semua ini dari jauh-jauh mengkhususkan hadir dari mulai Cirebon, Tegal, kemudian Pekalongan, ya, kemudian sampai Demak, merencanakan untuk sholat subuh dan kegiatan yang biasa dilakukan pada setiap subuh Ahad di Depok sana, gitu ya. Hisab himpunan sholat subuh Ahad berjamaah, masya Allah, dan sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Ini yang mendirikan pasti sangat berbahagia sekali, karena sampai saat ini masih diteruskan dan insya Allah akan semakin besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dulu waktu Rasulullah SAW ada kabilah yang namanya Bani Salimah, itu mau pindah di dekat Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW mendengar dan mengkonfirmasi informasi tersebut. Rasulullah mengatakan, Bani Salimah, tidak boleh, bahwa jejakmu itu adalah langkahmu, jejakmu tuktab, ditulis tuktab atharukum. Maka kehadiran panjenengan yang jauh-jauh dari Depok ke Demak ini maka terasa sejuk lagi. Apalagi dari mulai habis subuh tadi, mulai dari Rotib Al-Atos, kemudian Al-Atos Al-Haddad, Rotib Al-Haddad, kemudian Kibai, kemudian yang lain-lain, masya Allah. Rasanya kalau dekat gitu, saya pengen ikut majelis ini terus ke Depok sana ya setahun sekali mungkin ya. Tadi Pak Kiai sudah mengatakan insya Allah nanti akan diagendakan setiap tahun di sini. Kami bagi takmir tentu sangat senang mendengarkan berita ini, karena kami diserai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saat ini, periode ini, menjaga resik-resik masjid,
ngepel masjid dan memakmurkan kegiatan-kegiatan yang ada. Kerawuan kedatangan panjenengan semua ke masjid ini sungguh sangat mengembirakan dan membahagiakan. Kalau tadi dikatakan mau dikasih apa, nah ini saya bingung. Kami nggak punya apa-apa. Yang ada ya beliau Sultan Abdul Fattah Sayyidin Panotogomo, dan di dalamnya ada Sultan Trenggono. Tadi saya usulkan tolong dibuka biar nanti jamaah ini bisa masuk ke Sultan Trenggono. Mungkin yang bawa kunci sudah hadir atau belum, nanti biar dibukakan Pak Kiai. Mudah-mudahan panjenengan sakit ziarah ke sana, ke suasana. Karena ada filosofi yang tersembunyi di sini, bahwa di tempat lain namanya kerajaan itu selalu ada bekas peninggalannya. Sebutkanlah misalnya di Jogja, di Solo, atau di tempat-tempat lain, selalu saja ada bekas peninggalan kerajaan. Tapi kalau di Demak nggak ada. Yang ada masjid. Kalau orang mengatakan, dulu pernah ada orang Jakarta mengatakan, apa itu Wali Songo itu bohong-bohongan ceritanya. Itu ada makamnya loh, betul itu. Nggak bohong-bohongan, memang ada. Dan ini peninggalannya salah satu peninggalan masjid. Bukan sekelompok perompak yang katanya berasal dari Palembang, bukan. Beliau min auliyaillah. Ada peninggalan kursi kerajaannya yang sekarang digunakan untuk khutbah. Soko Tatal yang terkenal. Kemudian ya ini sudah dicari oleh para ahli, kira-kira itu bekas peninggalan kerajaan Demak itu di mana? Tidak ada, tidak ditemukan sampai saat ini. Yang mempunyai arti bahwa memang Demak itu bukan cocok untuk orang-orang yang mencari jabatan semacam kedudukan, itu nggak cocok. Orang mau datang ke Demak ya mau mencari ridha Allah, yang ada masjid ini. Dan luar biasanya lagi, kita nanti ditunjukkan di sana bahwa makam dari ayahanda yaitu Sultan Abdul Fattah Sayyidin Panotogomo berada di luar dan terkena panas matahari seperti di Ampel. Sementara putranya Sunan Trenggono, Sultan Trenggono berada di dalam, dihiasi lampu, kemudian diperlakukan seperti pada mestinya. Apa maksudnya? Yang bisa kita pahami dari semua itu adalah kalau menjadi orang suatu hamba Allah, karena Sultan Abdul Fattah ini adalah raja pertama, raja Islam pertama di tanah Jawa ini, atau mungkin di Nusantara. Nah, maka keikhlasanlah yang bisa mengantar kedudukan beliau terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan semata. Kemudian kenapa putra beliau yang harus ditaruh di tempat yang terhormat? Ya sudah pantas sebagai putra yang bisa mengembangkan syiar Islam yang semakin jauh sampai ke tanah Malaka, sampai berperang dengan Portugis. Sudah sepantasnya sultan-sultan yang menyebarkan agama Islam sampai kemana-mana, kemudian dunia menghormatinya, diberi kedudukan seperti itu, bisa dijadikan contoh. Kalau kamu menjadi pejabat, kamu menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan di bidang apapun, jika kamu berkhidmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia ini otomatis menghormatimu. Itu sudah jaminan. Tidak usah kamu mencari penghormatan dunia. Dunia akan datang di bawah kakimu, akan tunduk kepadamu tanpa kamu minta. Itulah hal-hal indah yang ada Masjid Demak, dan tentu masih banyak lagi yang harus diterjemahkan dengan bahasa-bahasa saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang benar untuk tahun-tahun mendatang mau direncanakan hadir lagi seperti ini, mungkin kami pengurus Masjid Agung Demak bisa lebih
memantaskan diri untuk menghormati panjenengan semua, tidak seperti saat ini panjenengan dibiarkan. Kalau cuma penjemputan seperti itu, tukang ojek juga bisa. Tapi panjenengan di sini nggak ada kopinya, nggak ada tehnya, tapi di sana sudah ada nih. Bawa sendiri, tahu nanti kalau paling di sana nggak dikasih teh, bawa sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan penyambutan, penghormatan. Tapi betul kami sebagai takmir ditugasi untuk berkhidmat kepada masjid ini, untuk melayani semua tamu yang rawuh yang hadir, untuk memakmurkan masjid ini yang berarti memakmurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi senang berkumpul dengan yang saya katakan auranya itu beda, frekuensinya itu beda. Panjenengan saya anggap mempunyai mata yang bagus, mempunyai telinga yang bagus, mempunyai penciuman, sehingga para aulia bisa diendus dengan penciuman yang bagus itu tadi. Sehingga sampai sini yang dikatakan masjid yang sudah tua, umurnya sudah 560 tahun masjid ini. Kalau besarnya dengan Istiqlal nggak ada apa-apanya, kecil, tapi masjid ini sudah lama digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ketika di sekeliling kanan kirinya masih banyak orang bukan menyembah Allah, masjid ini sudah digunakan untuk menyembah Allah SWT. Mungkin saja di tempat panjenengan semua duduk ini dulu diduduki oleh para wali. Maka dari itu hanya doa panjenengan semua yang kami harapkan, mudah-mudahan dari sini bisa mengeluarkan cahaya ke tempat lain. Kekeringan yang ada di Demak bisa segera teratasi. Ini beberapa hari ini Demak pangnya ini bergilir. Mudah-mudahan setelah ini nanti Allah berikan tambahan kemudahan-kemudahan, tambahan keimanan, ketakwaan pada masyarakat Demak, yang kehadiran tamu panjenengan semua, dan doakan kami akan selalu amanah dalam menjalankan tugas kami, dan kami tidak kapok di kerawan panjenengan, dan kami sangat berharap bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pada panjenengan Bapak Kiai Haji Makmur Murad, terima kasih sudah membawa jamaah ke sini. Wabillahi taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih. Hadirin para jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita mintakan mau'idul hasanah kepada Al-Mukarram warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa kitanabul munkarat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil habaibil muhtaramin wal ulama'il afadil, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, teristimewa sahibul bait panjenenganipun Romo Yai Abdul Aziz Musyafa ingkang kula mulyakaken nimpali. Saudara sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya sedikit memberikan oleh-oleh bersyukur kepada Allah di mana kita
hari ini dengan izin dan inayahnya Allah, begitu kuat magnetnya Masjid Demak Raden Abu Patah, sehingga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah ke makam beliau, dengan harapan mudah-mudahan seluruhnya apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan in asyu asu su'ada wa in matu syuhada. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala rajulun aktsara salatan aliyya wa rajulun yuhibbul awliya wa rajulun la yahqidu ala akhihil muslimi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia dunia dan akhirat. Sekarang orang mencari kebahagiaan, Pak, banyak salah langkah. Bahagia gampang, yang susah ketenangan. Bahwa kebahagiaan itu bukan milik sekelompok manusia. Mungkin saja orang kaya rasanya bahagia, orang miskin pun bisa bahagia. Tapi orang yang diberikan ketenangan ini yang mahal. Ini kayak bapak kelihatan nih, tenang wajahnya, walaupun belum sarapan. Insya Allah udah bersiap orang. Aku teh jengge, coro jakar ngenten deh. Foto-foto nggih. Kalau kata orang Jawa, makan tupat kaki santen, mengelepat nyunggah punten nggih. Laras. Makanya lu belajar. Ya. Orang Depok bisa ngomong Jawa ya lumayan, saudara sekalian, supaya jangan sampai dikatain sama orang Jawa. Kalau kita dikatain sama orang Jawa, waduh, kesel kita. Tapi dia tahu enak. Ya, jangan lama-lama. Jadi 3 golongan manusia itu yang bahagia dunia, hidupnya bahagia, matinya menyandang mati syahid. Amin ya rabbal. Cuman syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat, mereka termasuk orang yang diakui ibadahnya oleh Allah, termasuk min ahlil jannah. Kalau syahid dunia akhirat, mereka mati yang di medan perang. Mudah-mudahan intian kami pulang bahagia matinya. Siapa tuh yang pertama? Rajulun aksaru salatan aliyah, orang yang banyak baca selawat kepada aku, itu orang yang bahagia. Di setengah-tengah sedang baca selawat meninggal dunia, termasuk orang tersebut dikelompokkan matinya mati syahid. Ini satu amal ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Dulu pernah saya ceritain, ketika saya mau pulang dari pesantren, saya pamit sama Kiai dan Ali, Pak Yai, boleh ngapunten pada wangsul selesana Kiai sepundena kalau nyun amalan Yai dia mau selawat maun sing kata selawat sing pundi Yai, sing pundi maun saya ngerti lo. Jadi kita bayang-bayang dikit, jadi enggak norak-norak banget. Dikenakan Pak Yai tadi ngomong Jawa, saya balik ngomong Jawa. Saya pamit Pak Yai, saya pamit mau pulang. Kemudian saya minta Pak Yai, saya minta amalan. Apa amalan dikasih? Ismu jawab mawon selawat singkatan, nggih, uripun insyaallah barokah. Banyakin baca selawat, insyaallah hidupmu barokah. Ini tahaddus bi ni'matillah la fakhr. Semua selama saya pulang pesantren tidak ada kesulitan yang berarti dalam kehidupan saya. Ini barokahnya sholawat.
Sampai-sampai kadang-kadang saya bercanda sama teman-teman, lu belum manjur jadi ustaz, kalau berangkat haji, berangkat umroh, pakai diri sendiri. Kenapa? Ini bukan bahasa candaan, bukan hinaan, bukan sombong, enggak. Ini keberkahan sholat, salawat. Makanya serius kalau baca salawat. Kenapa tadi saya bilang, ayo kerasin, angkat suaranya. Walaupun kita nggak keras, Rasulullah tahu, Allah tahu, tapi dengan himmahnya kita, kekhusyuan kita baca salawat, itu merupakan sambutan yang akan diakui oleh Allah. Kalau termasuk orang yang pelit, orang yang apabila mendengar nama Rasulullah, dia akan tergeming di sana untuk baca salawat kepada Rasulullah. Jadi saudara sekalian, amalan yang nggak ada gabungnya ibarat tanaman yang nggak ada gabungnya, salawat. Baca zikir aja kalah sama salawat. Kita baca la ilaha illallah, apa melintir kepala kita? La ilaha illallah, melintir kepala. Tapi kalau nggak ikhlas, ditolak sama Allah. Tapi salawat, jangankan ikhlas, nggak ikhlas aja masih diterima sama Allah. Itu dalam kitab Tanqihul Qaul diterangkan itu. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apabila saya baca salawat pada engkau 1 kali, Allah akan membalas 10 kali. Apakah dalam keadaan hadir hati kami ya Rasul? Tidak. Maksudnya nggak khusyuk, nggak perlu khusyuk. Nggak khusyuk aja, insya Allah salawat tersebut yang menghasilkan pahala. Apalagi khusyuk. Maka jadikan tuh ibarat makan makanan pokok. Setiap hari patok minimal 100 kali. Kalau yang mana aja. Nggak ada istilah salawat yang jelek. Sekarang lagi rame nih, lagi ngetren salawat apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa kan? Yakinin ya, baca terus baca, entar enak buat apa ini, jangan baca. Yang penting kalimat salawat itu tidak ada ibarat tanaman gabung, pasti berisi, pasti manfaat. Kalau bisa begini, ya Allah, dengan barokahnya salawat, niatin tuh, saya pengen ini, nggak apa-apa. Ya, yang barangkali ada Buddha, ya Allah, hidup sampai ya, bisa menang baik, ya, anak, randiannya jalannya anak, kan baik. Ini maaf ya, ini orang Brebes, jadi saya ini paling ngomong Brebes. Iya, dah ya, saudara sekalian, salawat satu. Yang kedua, ini yang hari ini alhamdulillah izin Allah kita berziarah ke makam wali Allah. Wa yuhibbul awliya, orang yang cinta dengan wali-wali Allah. Apa sih wali? Wali artinya kekasih Allah. Siapa orang yang mencintai kekasih Allah, pasti Allah mencintai Allah bahkan membalas cintanya kekasihnya. Nabi Dawud nanti minta, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Nabi Daud minta, ya Allah, limpahkan kecintaanmu kepada saya dan kecintaan orang yang mencintaimu ya Allah. Artinya kalau hari ini kita dengan penuh tahdim rasa cinta kepada auliaillah, beliau bukan nggak tahu, beliau tahu nih, satu-satu aja kita dipandang. Sehingga kalau kita sering bertawasul dengan wali-wali Allah, insya Allah hidup kita nikmat, berkah. Ini pun yang saat ini tahadus bi ni'matillah, saya yakinin hampir pagi sore saya bertawasul, maaf biar sekali lagi ini untuk memotivasi jamaah, tidak ada niat demi Allah, tidak niat takabur sombong, tahadus bi ni'matillah. Pokoknya setiap pagi sore, pagi kita baca Al-Qur'an Haddad, pagi kita baca Al-Atas, tawasul dengan wali-wali Allah. Kenapa? Nanti pun apabila kita meninggal dunia, ruh kita disambut dengan wali-wali Allah. Ini orang nih sering nyebut-nyebutin nama saya nih. Jadi gak asing ruh kita nanti disambut oleh wali-wali Allah. Kenapa? Dasarnya cinta. Jadi hati-hati saudara sekalian, sekarang banyak orang yang menggeser keimanan kita.
Tadi kan belum cerita. Ya, itu dibilang cerita fiktif semua. Jangankan yang barangkali notabene non muslim, muslim pun kalau makan mereka nggak cinta dengan aulia itu, saudara sekalian, bisa saja tergeser nilai kecintaannya. Apa yang bilang wali itu bohong. Jangankan wali, nabi aja dibilang bohong, apalagi wali. Ya saudara sekalian, ini yang perlu kita tanamkan akidah keyakinan kita. Jangan sampai tergeser nilai-nilai keimanan kita, cinta kepada aulia, cinta kepada Rasulullah yang tergeser. Biarkan teknologi berkembang, biarkan zaman terus berjalan, tapi keyakinan dan kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada wali Allah yang insya Allah beliau lah akan nanti memberikan syafaat kepada kita. Ada 3 di antara syafaat. Yang pertama Nabi, kemudian ulama, yang ketiga orang yang mati syahid. Ya ini di antaranya mereka akan tolong kita pada hari kiamat. Kalau Nabi Muhammad namanya syafaat kubra, kalau saya Nabi Muhammad namanya syafaat sub. Di antara orang beriman pun ada. Nanti ada manusia yang mau surga 40.000 jumlahnya tanpa mendapat hisab dari Allah, bighairi hisab. Setiap satu dari 40.000 tadi itu Allah berikan wewenang untuk memberikan hisab, memberikan syafaat juga sebanyak 40.000. Jadi satu orang yang dimasukkan oleh Allah secara surga tanpa hisab, setiap satu orang diberikan wewenang oleh Allah untuk membawa dan memberikan syafaat sebanyak 40.000 juga. Jadi kalau 40.000 kalau 40.000 berapa? Banyak dah, banyak. Tapi kalau jumlah yang banyak itu kita nggak masuk kelompok itu, rugi nggak? Rugi. Saudara, umpama nih ada orang royal sama kita, sama orang lain mah royal, orang lain kita liatin tuh orang, tegur sapanya lemah lembut, wajahnya senyumnya enak, tangannya dermawan. Tapi kalau ketemu kita meremut, kira-kira enak kan? Ini di dunia lu gak enak, apalagi di akhirat. Makanya tadi itu saudara sekalian yakin itu, ya, ini bukan omongan kuat. Jadi kalau akan kita yakin tuh, jadi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga tanpa hisab, dari satu orang pun nanti akan berikan 40.000 memberikan syafaat kepada orang tadi. Makanya kalau bukan kita nggak masuk kelompok tadi, rugi kita. Inilah salah satu cara untuk kita mencintai aulia. Insya Allah orang yang cinta sama wali Allah, hidupnya bahagia, matinya menyandang mati. Yang ketiga, yang terakhir, warajul la yahkidu ala akhil muslimi. Orang yang tidak punya perasaan dengki sesama muslim, ya, nggak punya perasaan dendam sama sesama muslim. Jadikanlah perkumpulan dan pertemuan kita ini kalau bisa kita duduk sama-sama bernyaman, nyaman, enak, ya. Kalau orang nih berdampingan duduk nggak rasa nyaman, itu orang ada masalah salah satunya. Tapi kalau makan kita ini hidup berdampingan nyaman, itu orang sama-sama tenang. Ini kayak saudara nih, dikenakan sudah nggak punya masalah, satu aja tenang aja udah. Ini yang susah saudara sekalian, hidup yang paling susah ini menghilangkan rasa persaingan. Ya, hidup yang enak tidak nyaingin orang lain, tidak berasa disaingin orang. Ini sekarang hati-hati nih di tahun politik. Ya tahun politik. Ada di jamaah, mudah-mudahan kita doain yang punya cita-cita politik, ya. Tadi kan beliau nih kalau di sini nggak cocok nyari jabatan, ya. Senes gini pun gini, senes gini. Ini jangan kesinggung dengan kalian. Kita doain aja mudah-mudahan. Tapi saya minta jangan dipilih, jangan minta dipilih. Paham? Jangan dipilih, yang minta dipilih. Kalau orang minta dipilih berarti kurang ikhlas. Nah, bagaimana cara gerakkan orang itu dari Allah? Nah, ini yang saya pesan, minta sama Allah. Ya Allah, gerakkan hati manusia untuk memilih saya. Nggak usah minta. Saudara, kalau makan saya minta duit sama ente, celamitan dari belum. Begitu kira-kira. Ini ada calon anggota dewan, ya. Yang nyungapunten singkatan, ya. Ini dari Jawa semua soalnya nih.
Minta sama Allah. Tidak ada. Kalau Allah sudah gerakkan kepada hati manusia, nggak ada rasa penyesalan. Tapi kalau makan nanti kita minta, nanti orang nyesel nih. Kan begitu saudara kalian. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau makan nanti kita minta dipilih. Ya kalau kan kita tidak sesuai apa yang kita janjikan kepada orang yang milik kita, kecewa enggak? Tapi kalau Allah yang gerakin, kecewa enggak? Ini saudara, hari ini nih kita dirasakan. Saya ada paksakan nggak ngajak ziarah? Alhamdulillah, ini semua gerakan Allah. Makanya kalau makan sudah berasa ikhlas, tolong nanti kalau ada kekurangan jangan diomongin. Ajak ngomong saya, paham ya? Jangan diomongin. Hari ini tadi ziarah pada barusan tadi saya bilang, ya saya bilang sama Kiai Pak Kiai, insya Allah dengan izin Allah kalau sekarang baru 650 kita minta. Ya nanti insya Allah tahun besok 20 bis. Ya kita minta sama Allah, kenapa sih? Kan kita kemarin begitu. Ya Allah kalau hari ini saya ziarah ke makam walimu, berikan ya Allah kesempatan saya berziarah ke makam Rasulullah. Nah, dari wali-wali dulu kita belajar nih. Ya belajar. Mudah-mudahan siang dia kita dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja mohon maaf dulunya, saya bukan ngasih oleh-oleh ya, nambahin ya penyanyi pun Pak Yai. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dunia dan akhirat. Tadi Ustaz Suada nanya, ya bagaimana ya, sarapan dulu apa ziarah dulu? Sarapan dulu apa ziarah dulu? Berarti ziarah lebih banyak. Sarapan kalah. Jadi kita baca apa kita sarapan. Ziarah dulu baru sarapan. Dah ini aja. Mari kita tutup majlis zikir ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah dan harapan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan keberkahan dan karamatnya dari wali-wali Allah yang telah kita ziarahi, khususnya keramat Raden Fatah. Semoga pernyataan kita dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diqabul wa tamun kulli surah maqbul. Wassalamu alaihi wa batin fi dini wa bil akhirah wa ila haratin nabi al-Fatihah. Diaturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat para jemaah yang kami muliakan, sebelum kita melanjutkan kegiatan ziarah ke makam Raja Islam Raden Abdul Fatah, kami sampaikan beberapa maklumat. Pertama, untuk sholat subuh Ahad yang akan datang tanggal 17 September 2023 bertempat di Masjid Nurul Iman, Kampung Tipar, dari Tanjakan Gadok, dari Tanjakan Auri perapatan ke kiri ke Kampung Tipar, Masjid Nurul Iman. Yang kedua, laporan kas hisab saldo awal Rp73.667.000, saldo kas yatim Rp53.455.000, pemasukan sholat subuh Ahad yang lalu sebesar Rp2.070.000. Lalu kemudian subsidi ziarah, jadi untuk konsumsi yang nanti akan dibagikan kepada jamaah itu kita ambil dari kas hisab sebesar Rp13.400.000. Sebab kalau nggak disubsidi sama kas hisab, jamaah kemudian apa lagi tadi, sehingga saldo akhir kas hisab sebesar وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل
إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 من زوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا كم لك علينا من إحسان من إحسان إحسانك القديم إحسانك القدير يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفور يا غفار يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت وأنت خير الراحمين خير الراحمين وصلى الله وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد رسول اللهم صل الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل عليه على وسلم سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم عليه صل على وسلم سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله ونتوب إليه نستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله اللهم صل وصحبه على وسلم حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه فاتحة وسلم وآيات الكرسي وثلاثة من قل الله وحد والمعوذتين أسابكم الله فاتحة بالله من الشيطان الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Alas tuh daw mau mundi ada. Hei. Ini pertama kali lah. Tadi kan baik baju bapak yang digantung itu ya, yang saya ikat lebih banyak.
kasihan amat pangeran sendirian gitu ya. Menang sangat. Hah? Rame-rame.